Riantiarno, sutradara Wahyudin SPD, aktor Eta Permatasari. Mengisahkan perjuangan seorang pekerja TKW, yaitu Atika, dalam menghadapi dilema moral yang rumit. Dalam cerita ini, Atika dihadapkan pada pilihan antara menolong atau tidak menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan. Di tengah pertimbangan moral dan konsekuensi yang mungkin timbul dari keputusannya, Atika tersebut merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, kebaikan hati, dan pertanggungjawaban sosial. Bagaimana ceritanya? Inilah dia pementasan dari SMKN PP Bima Teater Negeriku dengan lakon Tolong. Selamat menyaksikan. Tidak ada yang sudi menolong saya. Saya dilupakan. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya di sini. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya disiksa macam binatang. Saya tidak tahu apakah saya binatang. Empat ini dan satu jendela kunci di atas sana. Tembok yang tebal, tidak ada perabotan. Ya, yang ada hanya bantal dan alas tidur. Tidak ada selimut. Ya, saya tahu mustahil bisa keluar dari kamar ini. Jika tidak ada yang sudi menolong saya. Mudasir? Apakah kamu Mudasir? Bagaimana cara masuk dalam kamar ini? Saya Atika. Dulu kau mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Bukankah di dalam surat kau mengatakan aku harus pulang kampung untuk mengurus sawah di sana? Dan setelah kejadian yang menimpa saya, suratmu pun tak pernah saya terima lagi. Jangan pergi Mudasir. Bukankah dulu kau sering bilang saya cantik? Ya, bukankah kau sering bilang saya cantik? Ya, cantik. Kecantikan yang alami.
kita pulang bersama-sama ke kampung. Ya, tidak perlu melapor ke polisi, raja di raja, bahkan mencari tenaga kerja. Karena kita, bangsa Indonesia, yang kalau kaya dihisap sampai tulang sumsumnya. Jikalau kita terkena musibah, mereka akan pura-pura mengabaikan dan tidak mempedulikan itu. Ya, ya, seperti itu. Sudah. Berbicara dengan kekacauan dan kenangan aksi kawan seperti saya. Bikin ada seketika sesak. Lebih sesak lagi dada kita. Karena kenyataannya, mereka malas menanganinya. Mereka tidak ingin mengotori tangan mereka. Dan mereka tidak ingin membuang energi mereka dengan sia-sia. Karena kenyataannya tidak ada uang. Sekali lagi saya bilang, tidak ada uang dan komisi yang berlimpah sehingga mereka malas menanganinya. Kita, jika ingin maju, sudah jelas kita lebih duluan kalah dibandingkan mereka. Karena kenyataannya, kita sering dijadikan korban. Kita dikorbankan. Ayo, kemarilah Yasin, mendekatlah supaya kita bisa saling bersentuhan. Untuk apa kau terus berdiri di situ? Di situ tempat saya buang air kecil dan besar. Di dalam kamar ini tidak ada kamar mandi dan WC. Ini hanya sebuah kamar. Entah kamar ini ditempati siapa sehingga saya bisa berada di sini. Lihat, lihat, lihat. Lihatlah luka di sekujur tubuh saya. Saya menjadi bulanan anggota keluarga mereka. Saya dipukuli. Saya ditendangi. Tidak, Tuhan. Rambut saya ditarik. Ampun, ampun, Tuhan. Apakah salah saya, Tuhan? Jawabannya hanya geraman, teriakan, dan pukulan. Apakah salah saya, Tuhan? Kamu hidup bangsat, bajingan, pencuri, tidak tahu diri, maling. Kemudian dia menarik rambut saya. Tidak, Tuhan, tidak. Dasar hidup bangsat, bajingan, pencuri, tidak tahu diri. Sebelum saya berada di sini, saya dipukuli dan dikarungi. Kemudian saya diseret. Tidak, Tuhan, tidak. Sehingga saya bisa berada di sini. Tapi ada apa dengan mereka? Ada apa dengan majikan saya? Mengapa bangsa mereka dipenuhi oleh bangsa dari Indonesia? Bukankah mereka dulu sahabat seluruh
gaji yang cukup besar dalam tempo waktu yang tidak cukup lama. Mereka sudah menjadi kaya raya dan lebih maju dibandingkan Indonesia. Sukses bertubi-tubi bikin kepercayaan diri mereka semakin besar, dan lahirlah anak-anak pintar, diplomat-diplomat asing yang sangat disegani. Tapi sayangnya mereka tidak mempunyai kesenian yang asli. Sumbernya dari mana? Ya, dari bangsa Indonesia tercinta. Ya, mengapa? Maka dengan uang mereka bisa membeli apa saja. Mereka membeli kesenian untuk menghasilkan kesenian baru, supaya diakui bahwa ini adalah hasil dari tanah kami sendiri. Bahkan mereka nekat mencuri beberapa jenis flora dan fauna supaya diakui. Hei, ini betul-betul dari negara kami sendiri. Jikalau perkara curi-mencuri kesenian, mungkin saja nasib saya tidak seperti ini. Mentalita orang kaya baru menganggap mereka bisa membeli apa saja dengan uang mereka. Mereka percaya terhadap uang mereka. Para rakyat pekerja yang bekerja untuk mereka dianggap sebagai budak. Ya, karena mereka mempunyai uang. Jikalau mereka melakukan kesalahan dan menolak hasrat tidak senang mereka, mereka dipukuli. Mereka disiksa layaknya binatang. Udah sih? Hei, mengapa kau diam saja? Demi Tuhan, ya, saya masih menjaga kehormatan saya. Tidak ada lelaki satupun yang berhasil mengambil kehormatan saya. Ya, demi Tuhan. Jangan pergi Mudasir, jangan tinggalkan saya. Kamu adalah salah satunya kepercayaan saya, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Tunggu sebentar. Sepertinya saya mendengar langkah kaki seseorang. Tidak ada yang datang. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang mempedulikan saya. Mudasir? Di mana kamu, Mudasir? Jangan tinggalkan saya, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Siapa lagi yang harus saya percayai? Jikalau bayangan suami saya meninggalkan saya, jangan tinggalkan saya, Mudasir. Saya rela mati jika memang harus mati. Tapi saya